Hujan turun deras sejak sore. Langit di atas kota itu kelabu, seolah menumpahkan segala lelah dan sesak yang tidak sanggup ia tahan. Rian memacu motornya perlahan di antara genangan air. Jaketnya basah, helmnya berembun, tapi ia tetap melaju, menembus arus hujan yang menampar wajahnya. Hari itu terasa panjang. Ia baru pulang dari kerja lembur, tubuhnya letih, pikirannya kusut. Perusahaan logistik tempatnya bekerja sedang sibuk. Ada laporan yang harus dikirim malam itu juga, dan Rian, dengan segala keterbatasannya, memaksakan diri menyelesaikannya meski hujan turun tanpa ampun. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu toko perlahan padam satu persatu, menyisakan kilau neon dari warung kecil di pinggir jalan. Rian menarik napas panjang di balik helmnya. Dalam hati ia berkata lirih, bahwa hujan malam ini entah kenapa terasa berbeda. Angin bertiup kencang, membawa dingin yang menggigit. Di tikungan dekat jembatan kecil, sebuah mobil melintas dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Cahaya lampunya menyilaukan pandangan. Rian kaget, refleks menarik tuas rem. Ban motornya kehilangan kendali. Suara gesekan keras terdengar. Motornya terpeleset di aspal basah. Tubuhnya terlempar. Dunia di sekitarnya berubah jadi kabur. Ia sempat mendengar suara klakson, teriakan orang, lalu semuanya gelap. Rian merasakan tubuhnya menghantam tanah. Sakit menjalar di seluruh tubuh. Ia berusaha bangkit, tapi lututnya tak bisa digerakkan. Hujan mengguyur tanpa ampun, menyelimuti wajahnya dengan dingin. Samar-samar, terdengar suara langkah kaki berlari mendekat. "Mas, astagfirullah, Mas, tolong jangan gerak dulu." Suara seorang lelaki terdengar panik. Lalu semuanya terasa jauh, seakan dunia menenggelamkannya. Suara sirene ambulans menembus derasnya hujan. Lampu merah dan biru berputar di udara, memantul di genangan air. Tubuh Rian diangkat ke atas tandu, dibawa dengan tergesa. Dalam kabur kesadarannya, ia sempat melihat sosok perempuan berjas putih berdiri di bawah atap rumah sakit, menunggu di depan pintu gawat darurat. Cahaya putih menyilaukan matanya. "Tenang, Bapak. Saya dokter yang akan menangani. Tarik napas pelan, ya." Suara itu lembut. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang menenangkan, meski kesadarannya sudah setengah hilang. Rian mencoba membuka mata, tapi pandangannya buram. Ia hanya sempat menangkap sekilas wajah perempuan muda berhijab, dengan mata teduh yang seolah menatapnya penuh keyakinan. Setelah itu, dunia kembali gelap. Rian terbangun dengan kepala berat. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia tertidur. Udara kamar terasa dingin dan tajam. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Ia menatap langit-langit putih di atasnya, mencoba memahami di mana ia berada. Pelipisnya dibalut perban, lututnya terasa nyeri. Saat mencoba bergerak, rasa sakit menahan seluruh tubuhnya. Tapi di tengah rasa sakit itu, ada hal lain yang membuat dadanya bergetar. Suara perempuan yang semalam ia dengar sebelum pingsan. Lembut, tapi kuat, seperti pernah hadir di masa lalu yang jauh. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk membawa nampan berisi obat. "Pak Rian, dokter yang menangani Bapak mau datang sebentar lagi ya?" katanya sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian, langkah sepatu terdengar dari luar. Pintu terbuka pelan. Dan di sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan berjas putih, dengan hijab biru muda, wajah bersih, dan tatapan yang menenangkan. Ia masuk dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Pak Rian. Saya Dr. Nisa, yang menangani luka Bapak semalam." Nama itu membuat jantung Rian berdetak cepat. Ia mencoba tersenyum. "Terima kasih, Dok." Nisa mendekat, memeriksa perban di lututnya. Tangannya lembut, gerakannya tenang, dan suaranya menenangkan. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata Nisa yang terasa aneh bagi Rian. Sesuatu yang familiar. Setiap kali Nisa berbicara, ada gema dari masa lalu yang muncul di kepala Rian. Suara itu, cara dia tersenyum, bahkan cara dia menunduk saat menulis sesuatu di catatan medisnya. Semua terasa begitu dikenal, seperti melodi lama yang tiba-tiba kembali terdengar setelah puluhan tahun menghilang. Namun ia tak berani bertanya. Ia hanya menatap diam, menyimpan tanda tanya di dadanya. Siapa sebenarnya perempuan ini? Saat Nisa selesai memeriksa luka, ia menatap Rian sejenak sebelum berkata, "Luka Bapak cukup dalam,
Tapi syukurlah tidak ada patah tulang. Istirahat saja dulu. Nanti saya periksa lagi sore. Rian mengangguk pelan. Baik, Dok. Ketika Nisa berjalan keluar, Rian memperhatikan langkahnya sampai pintu tertutup. Nama itu, Nisa. Wajahnya, suaranya, tatapannya. Semua terasa seperti potongan masa lalu yang tiba-tiba hidup lagi di depan mata. Ia berbaring, menatap langit-langit yang putih dan sunyi. Di dadanya ada perasaan yang tak bisa ia pahami. Apakah mungkin dokter yang baru saja menolongnya itu adalah Nisa yang sama? Nisa, cinta pertamanya di masa SMA. Hujan di luar kembali turun perlahan. Suaranya mengetuk jendela kamar, seperti mengetuk kenangan yang selama ini tertutup rapat di hati Rian. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya bergetar dengan cara yang sudah hampir ia lupakan. Rian menatap langit-langit kamar itu lama, mendengarkan suara hujan yang turun semakin deras di luar jendela. Di setiap tetes air yang jatuh, ia seperti mendengar gema masa lalu, nama yang dulu sempat memenuhi hari-harinya di bangku sekolah. Nisa. Nama itu berputar-putar di kepalanya seperti melodi yang tak mau berhenti. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari menyelinap masuk di sela tirai putih, menyinari ruangan yang masih berbau obat. Rian terbangun dengan perasaan aneh, antara hangat dan gelisah. Di meja samping tempat tidur, ada segelas air putih dan selembar catatan kecil bertuliskan tangan halus. Jangan lupa sarapan dan minum obat. Semoga lekas pulih. Nisa. Ia memandangi tulisan itu lama. Garisnya rapi, halus, tapi ada sentuhan lembut yang membuat dada Rian bergetar. Ia tahu tulisan seperti itu. Ia mengenal bentuk hurufnya, cara ujung-ujungnya melengkung. Sama seperti tulisan seorang gadis yang dulu pernah menuliskan namanya di belakang buku catatan fisika miliknya. Pintu kamar berderit pelan. Langkah ringan terdengar masuk. Selamat pagi, Pak Rian. Suara itu terdengar lembut seperti kemarin. Rian menoleh, dan di sana, di bawah cahaya pagi, Nisa berdiri dengan senyum yang sama seperti yang mengisi mimpinya semalam. Bagaimana rasanya hari ini? Masih sakit? Tanya Nisa sambil mendekat. Rian menggeleng pelan. Sudah mendingan, Dok. Mungkin karena perawatannya istimewa. Nisa tersenyum kecil. Obatnya yang bekerja, bukan saya. Tapi obat tidak akan banyak berarti kalau bukan kamu yang menanganinya. Ucap Rian setengah bercanda, tapi suaranya jujur. Nisa tertawa kecil, tapi kemudian menunduk. Kamu suka bicara hal-hal yang membuat orang salah paham, ya? Rian ikut tersenyum. Mungkin karena kamu membuatku ingin bicara begitu. Nisa mengalihkan pandangan, menahan sesuatu di dadanya. Ia kemudian kembali memeriksa luka Rian. Tangannya bergerak hati-hati, namun di setiap sentuhan, Rian bisa merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara detak jam yang terdengar. Hingga akhirnya Rian berkata pelan, "Boleh aku tanya sesuatu?" "Boleh." "Apa?" "Kamu, sekolah di SMA 5 Bandung." Gerakan tangan Nisa tiba-tiba berhenti. Tatapannya menajam. Perlahan ia mengangkat wajahnya, menatap Rian seolah berusaha memastikan sesuatu. "Kenapa kamu tanya begitu?" Suaranya nyaris berbisik. "Karena aku dulu sekolah di sana juga," jawab Rian pelan. "Dan entah kenapa, aku merasa seperti pernah mengenalmu." Ruangan itu hening. Nisa menarik napas dalam-dalam, seolah sedang menenangkan detak jantungnya sendiri. Ia menatap wajah Rian lama, lalu berkata pelan, "Kamu, Rian Pratama?" Rian tersentak kecil. "Kamu ingat namaku?" Nisa tersenyum lembut, tapi matanya bergetar. "Bagaimana aku bisa lupa? Kamu, dulu anak yang selalu duduk di pojok belakang, tapi selalu menatap jendela setiap kali hujan turun." Rian tak bisa berkata apa-apa. Suara di kepalanya seperti berhenti. Ia menatap Nisa dengan campuran heran, rindu, dan haru. "Jadi kamu benar-benar Nisa?" Nisa mengangguk pelan. "Dulu aku kira kamu sudah pergi jauh. Aku sempat mencarimu setelah kelulusan, tapi katanya kamu tidak datang ke acara perpisahan." Rian menunduk, matanya menerawang. "Hari itu, ayahku meninggal. Aku tidak sempat pamit ke siapapun." Nisa menatapnya, dan untuk sesaat, matanya berkaca-kaca.
Aku tidak tahu. Ya, jawab Rian dengan suara berat. Aku juga tidak tahu bahwa kamu menungguku. Sunyi mengisi ruangan itu. 20 tahun yang hilang seolah berhenti di antara mereka. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan rasa kehilangan yang tiba-tiba hadir lagi malam itu. Nisa menunduk, lalu tersenyum samar. Dunia ternyata kecil, ya? Rian menatapnya. Atau mungkin Tuhan sengaja membuatnya kecil supaya kita bisa bertemu lagi. Nisa tak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, tapi tawa itu terdengar getir. Rian, banyak hal sudah berubah. Aku bukan gadis SMA yang dulu kamu kenal. Rian tersenyum, tapi suaranya lembut. Dan aku juga bukan anak laki-laki pemalu yang dulu hanya berani memandangmu dari jauh. Tapi mungkin, perasaanku waktu itu, belum berubah. Nisa terdiam. Kalimat itu mengguncang hatinya. Tapi ia menahan diri. Ia menunduk, berpura-pura memeriksa kembali perban di lutut Rian. Jangan bicara hal yang terlalu jauh. Rian, kita baru bertemu lagi, bukan berarti semuanya seperti dulu. Tidak, jawab Rian. Tapi mungkin justru karena sudah lama, kita perlu bicara yang tidak sempat dulu. Nisa menarik napas panjang. Rian, aku tidak tahu apakah aku siap mendengar itu. Rian memandangnya lembut. Aku tidak memaksa. Aku hanya ingin kamu tahu. Sejak dulu aku tidak pernah benar-benar lupa. Keheningan kembali turun. Rian menatap wajah Nisa lama-lama, memandangi garis lembut di matanya, senyum yang sama, dan sorot teduh yang membuatnya dulu jatuh cinta. Akhirnya Nisa berdiri, berusaha mengakhiri percakapan itu. Aku harus lanjut visite ke pasien lain. Rian mengangguk. Tentu. Kamu dokter yang sibuk. Nisa tersenyum kecil. Dan kamu pasien yang terlalu banyak bicara. Tapi kamu tetap tersenyum setiap kali aku bicara, balas Rian. Langkah Nisa berhenti sejenak di depan pintu. Ia menoleh, memandang Rian yang masih duduk di ranjang dengan mata yang penuh ketulusan. Kamu tidak banyak berubah, katanya pelan. Masih bisa membuat orang lain merasa hangat. Pintu pun tertutup. Rian menatap ke arah pintu itu lama, sebelum menatap jendela. Hujan masih turun, tapi kali ini ia tidak merasa dingin. Di dalam hatinya, sesuatu yang lama tertidur kini perlahan mulai bangkit. Dan tanpa ia sadari, senyum kecil muncul di wajahnya. Hatinya berbisik pelan, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini awal dari sesuatu yang belum sempat selesai. Kalimat itu berputar terus di kepala Rian. Sejak Nisa pergi meninggalkan kamar siang itu, suasana menjadi hening, tapi pikirannya tak berhenti berputar. Ada sesuatu di antara mereka yang belum selesai, sesuatu yang dulu tak pernah sempat ia ungkapkan. Rian menatap ke arah jendela. Hujan sudah reda, menyisakan embun di kaca dan aroma tanah basah yang lembut. Di luar sana, cahaya sore menembus awan, menciptakan warna keemasan yang menenangkan. Ia menghela napas panjang. Hatinya terasa penuh. Antara syukur karena bisa bertemu Nisa lagi, dan ketakutan karena ia tidak tahu kemana pertemuan ini akan membawanya. Malam itu, ia tak bisa tidur. Suara detak jam dinding terasa lambat. Ia menatap langit-langit sambil mengingat wajah Nisa saat menatapnya tadi. Lembut, tapi menyimpan jarak. Senyum yang sama, tapi matanya berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih jauh. Keesokan paginya, Rian bangun lebih awal. Ia duduk di ranjang menunggu Nisa datang untuk memeriksa luka seperti biasa. Tapi kali ini, ada hal berbeda. Ia ingin bicara lebih banyak. Ingin mengenal lagi perempuan yang dulu hanya bisa ia pandangi dari jauh. Ketika pintu terbuka, Nisa masuk dengan senyum hangat seperti biasa. Selamat pagi, Pak Rian. Bagaimana tidurnya semalam? Tidak terlalu nyenyak, jawab Rian jujur. Nisa mengernyit kecil. Masih nyeri di kaki? Bukan. Mungkin karena terlalu banyak pikiran. Nisa tersenyum kecil. Kamu memang suka berpikir terlalu banyak, bahkan sejak dulu. Rian menatapnya heran. Kamu masih ingat kebiasaanku? Bagaimana mungkin aku lupa? Kamu selalu diam di kelas. Tapi kalau ditanya guru, jawabannya paling panjang. Kata Nisa sambil menyiapkan peralatan medis untuk mengganti perban. Rian tertawa kecil. Dulu aku pikir kamu tidak memperhatikan.
Nisa meliriknya sekilas. Kamu salah. Aku memperhatikan, hanya saja aku tidak pernah berani bicara. Ucapan itu membuat suasana mendadak berbeda. Mereka saling diam, hanya suara kain kasa yang menyentuh kulit Rian terdengar pelan. Nisa mengganti perban dengan hati-hati, sementara Rian menatapnya tanpa berkedip. Setiap gerak tangan Nisa terasa begitu lembut, begitu dekat, tapi juga jauh dalam arti yang sulit dijelaskan. Dulu kamu sempat hilang tiba-tiba, kata Nisa pelan tanpa menatapnya. Semua orang di kelas bertanya-tanya kenapa kamu tidak datang ke acara perpisahan. Aku, waktu itu menunggumu. Rian terdiam. Ia menarik napas dalam sebelum menjawab. Ayahku meninggal pagi itu. Aku bahkan tidak sempat melihat pesan siapapun. Nisa berhenti sejenak. Tangannya bergetar sedikit saat memegang perban. Aku tidak tahu, Rian. Aku pikir kamu sengaja pergi tanpa pamit. Rian menggeleng. Aku bahkan tidak tahu kalau kamu menungguku. Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Nisa menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku menunggu lama, tapi waktu berlalu cepat, dan aku harus belajar menerima bahwa beberapa pertemuan memang tak punya akhir. Lalu sekarang? Rian bertanya lembut. Apakah ini akhir yang sama, atau awal yang baru? Nisa menatapnya, tapi tak menjawab. Ia hanya menutup perban dengan hati-hati lalu berkata pelan. Aku tidak tahu, Rian. Dunia kita sekarang berbeda. Aku sudah berjalan terlalu jauh ke depan, dan kamu punya jalanmu sendiri. Rian tersenyum kecil. Mungkin memang begitu. Tapi setiap jalan punya titik temu, kan? Dan kadang, Tuhan memilih luka sebagai jalannya. Nisa menatapnya dengan mata yang sulit dijelaskan. Ada kehangatan, tapi juga ketakutan. Kamu selalu pandai bicara. Aku hanya berkata jujur, jawab Rian pelan. Saat itu, pintu kamar diketuk. Seorang perawat masuk membawa berkas, memanggil Nisa untuk rapat mendadak. Nisa berdiri cepat, menaruh peralatan medisnya. Aku harus pergi dulu. Boleh aku menunggumu di taman sore nanti? Tanya Rian tiba-tiba. Nisa tampak berpikir sejenak. Untuk apa? Untuk bicara. Bukan sebagai pasien dan dokter, tapi sebagai dua orang yang dulu tidak sempat saling mengenal. Nisa menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk pelan. Baik, tapi jangan lama-lama. Aku masih ada jadwal operasi malam. Sore itu, Rian duduk di taman rumah sakit, di bawah pohon flamboyan yang sedang berbunga. Langit memerah, burung-burung terbang kembali ke sarang. Di tangannya ada 2 gelas kopi hangat yang ia beli di kantin kecil. Nisa datang mengenakan jas putihnya, langkahnya pelan, anggun seperti dulu. Rian berdiri menyambutnya, menyerahkan 1 gelas kopi. Kamu masih suka aroma kopi? Nisa tersenyum kecil. Masih. Tapi sekarang aku jarang punya waktu menikmatinya. Mereka duduk berdua di bangku taman. Suasana sore itu damai, tapi hati Rian berdebar. Kamu tahu, Nis, katanya pelan, aku pikir aku sudah lupa rasanya menunggu seseorang. Dan sekarang kamu menungguku? Rian tersenyum. Mungkin bukan menunggu. Lebih tepatnya, menemukan kembali sesuatu yang dulu tertinggal. Nisa menatapnya dalam. Kamu masih sama seperti dulu, Rian. Lembut, tapi juga berani dalam cara yang tak bisa kutolak. Dan kamu masih Nisa yang membuatku tak bisa berpaling, jawab Rian tanpa ragu. Nisa terdiam, menatap langit sore yang mulai gelap. Kamu tidak tahu seperti apa hidupku sekarang, Rian. Aku punya tanggung jawab, dan aku tidak bisa membiarkan perasaan lama membuatku lemah. Rian menatapnya dengan tenang. Aku tidak ingin kamu lemah. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa perasaan itu tidak pernah hilang. Hening kembali turun di antara mereka. Angin sore berhembus pelan, menggoyangkan bunga flamboyan yang jatuh di antara kaki mereka. Nisa menunduk, menatap bunga itu lama. Mungkin benar kata kamu, Rian. Tuhan memang punya cara aneh mempertemukan dua orang. Rian tersenyum, memandangi wajahnya yang diterpa cahaya jingga. Kalau begitu, aku tidak akan menolak caranya kali ini. Nisa menghela napas panjang, lalu berdiri. Aku harus ke ruang operasi. Rian ikut berdiri. Boleh aku menunggumu lagi besok?
Nisa menatapnya, tersenyum samar. Kita lihat nanti. Ia berjalan pergi, meninggalkan Rian di bawah pohon flamboyan yang kini berguguran. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rian merasa hidupnya kembali punya arah. Sebuah luka telah mempertemukan mereka. Dan kini, setiap debar di dada terasa seperti janji yang belum selesai diucapkan. Malam datang perlahan, membawa udara lembab dan aroma hujan yang tersisa di udara. Rian masih duduk di bawah pohon flamboyan itu, menatap arah di mana Nisa menghilang. Setiap langkah perempuan itu meninggalkan gema dalam hatinya. Ia tahu, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Luka di lututnya mungkin akan sembuh, tapi luka di hatinya baru saja terbuka kembali. Kali ini dengan rasa yang sama seperti 20 tahun lalu. Keesokan harinya, matahari menyorot terang. Rian bangun dengan semangat yang tak ia rasakan bertahun-tahun. Walau tubuhnya masih terasa berat, pikirannya penuh dengan satu nama. Ia menunggu waktu berputar lebih cepat, berharap sore datang segera agar bisa kembali bertemu. Tapi hari itu tidak berjalan semudah yang ia bayangkan. Saat perawat datang membawa makanan, Rian sempat bertanya pelan, "Dokter Nisa ada hari ini?" Perawat itu tersenyum sopan. "Oh, Dokter Nisa sedang sibuk sekali, Pak. Ada pasien darurat dari luar kota. Seharian ini beliau di ruang operasi." Rian hanya mengangguk, tapi hatinya terasa kosong. Ia menatap jendela, melihat langit yang biru cerah. Hatinya menunggu tanpa tahu apakah perempuan itu masih mengingat janjinya kemarin. Waktu berjalan lambat. Setiap jam terdengar panjang. Hingga malam menjelang, pintu kamar Rian baru terbuka. Nisa muncul, langkahnya pelan, wajahnya terlihat lelah. Tapi senyum itu, senyum yang membuat segalanya terasa tenang, tetap sama. "Kamu belum tidur?" tanya Nisa sambil menutup pintu. Rian tersenyum. "Tidak bisa," katanya, kalau seseorang menunggu dengan rindu, matanya tidak mau tertutup. Nisa tertawa pelan, tapi matanya memancarkan kehangatan yang tak ia sembunyikan. "Kamu masih pandai merangkai kata." "Tidak, aku hanya jujur." Nisa duduk di kursi di samping ranjang. Ia menatap Rian lama, lalu berkata, "Aku tidak sempat ke taman sore ini. Operasi berlangsung lebih lama dari yang kukira." "Aku tidak apa-apa menunggu," jawab Rian. "Bahkan kalau harus 20 tahun lagi, aku akan tetap menunggu." Nisa menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rindu di sana, tapi juga ketakutan. Ia menunduk, memainkan jari-jarinya sendiri. "Jangan bicara begitu, Rian. Dunia sekarang tidak sama seperti dulu. Kamu tidak tahu apa yang sudah kulewati. Kalau kamu tidak ingin cerita, aku tidak akan memaksa. Tapi kamu tahu, kan? Aku tidak pernah menyesal masih menyimpan namamu selama ini." Ucapan itu membuat udara di antara mereka mendadak berat. Nisa terdiam lama, lalu akhirnya menghela napas. 20 tahun, waktu yang lama untuk tetap menyimpan perasaan. Rian menatapnya lekat. "Karena 20 tahun tidak cukup untuk membuatku lupa pada satu hal yang paling indah dalam hidupku." Mata Nisa bergetar. "Dan hal itu, aku?" Rian mengangguk tanpa ragu. "Selalu kamu." Hening. Hanya suara detak jam dan napas mereka yang mengisi ruangan. Nisa bangkit, berdiri di dekat jendela. Ia menatap langit malam yang bersinar lembut di balik kaca. "Kamu tahu, Rian, aku sempat menikah." Kata-kata itu membuat Rian terpaku. Dunia seakan berhenti sesaat. Nisa melanjutkan dengan suara pelan, "Tapi pernikahan itu tidak bertahan lama. Suamiku meninggal 3 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak itu, aku tenggelam dalam pekerjaanku. Aku pikir, kalau aku sibuk menyembuhkan orang lain, aku bisa berhenti merasa kehilangan." Rian menatap punggung Nisa. Matanya penuh simpati. "Maaf, Nis. Aku tidak tahu." Nisa menatap keluar jendela, suaranya bergetar. "Aku tidak pernah benar-benar baik-baik saja, Rian. Aku hanya pura-pura kuat." Rian bangkit perlahan, meski lututnya masih sakit. Ia berjalan mendekat, berdiri di belakang Nisa. "Kalau begitu, biarkan aku yang menjaga kamu sekarang. Kamu sudah terlalu lama mengobati semua orang, tapi lupa mengobati hatimu sendiri." Nisa memejamkan mata. Suaranya nyaris berbisik.
Jangan bicara seolah kamu bisa memperbaiki semuanya. Aku tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi aku bisa menemanimu menjalani hari ini. Nisa berbalik perlahan, dan pandangan mereka bertemu. Untuk sesaat, waktu berhenti. Mata mereka berbicara tanpa suara. Ada luka, ada rindu, dan ada sesuatu yang tumbuh di antara keduanya. Namun sebelum kata lain sempat terucap, ponsel Nisa berdering. Ia menatap layarnya cepat, lalu menjauh. Maaf, Rian. Aku harus pergi lagi. Ada pasien kritis di ruang operasi. Ia bergegas keluar, meninggalkan Rian berdiri sendirian di ruangan yang kembali hening. Pintu tertutup perlahan, dan suara langkahnya menghilang di koridor. Rian menatap jendela, melihat bayangan langit malam yang kelam. Ia tahu, jalan di depan mereka tidak akan mudah. Tapi di dalam hatinya, sudah tumbuh tekad yang tak tergoyahkan. 20 tahun lalu, ia kehilangan Nisa karena takdir yang tak berpihak. Kali ini, ia bersumpah tidak akan membiarkan waktu merenggutnya lagi. Malam semakin larut. Di luar sana, lampu kota berkedip pelan di kejauhan. Di ruang operasi, Nisa berdiri mengenakan sarung tangan steril, menatap pasien di depannya. Tapi pikirannya bukan di sana. Suara Rian terus terngiang di kepalanya. Aku bisa menemanimu menjalani hari ini. Tangan Nisa sempat bergetar, tapi ia menarik napas panjang dan menenangkan diri. Ia sadar, perasaannya mulai goyah, sesuatu yang selama bertahun-tahun ia hindari. Dan di saat yang sama, di kamar pasiennya, Rian menatap ke langit dari jendela rumah sakit. Ia tersenyum samar dan berbisik pelan. 20 tahun kita berjalan di jalan yang berbeda, Nis. Tapi mungkin, malam ini Tuhan sedang memulai jalannya sendiri untuk mempertemukan kita kembali. Kata-kata itu terngiang di kepala Rian hingga larut malam. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cahaya lampu kota dari jendela kamar rumah sakit. Ada sesuatu yang berdenyut di dalam dadanya, rasa hangat yang dulu sempat mati, kini hidup kembali. Ia memegang lututnya yang masih dibalut perban. Rasa sakit di kaki kini terasa kecil dibandingkan rasa rindu yang mulai tumbuh di hatinya. Setiap kali ia menutup mata, wajah Nisa muncul. Suaranya, senyumnya, dan tatapan lembutnya selalu datang tanpa diundang. Rian tahu, ia sedang jatuh cinta lagi. Tapi kali ini bukan cinta remaja yang polos, melainkan cinta yang dewasa, yang lahir dari luka, kehilangan, dan waktu yang panjang. Beberapa hari kemudian, Rian sudah diperbolehkan berjalan pelan di sekitar halaman rumah sakit. Pagi itu cerah, udara terasa sejuk. Ia duduk di taman dekat air mancur kecil, menikmati aroma bunga Kamboja yang jatuh di tanah. Dari kejauhan, ia melihat sosok berjas putih berjalan pelan dengan map di tangan. Nisa. Ia tampak sibuk berbicara dengan seorang perawat, tapi begitu matanya bertemu dengan Rian, langkahnya melambat. Ada senyum kecil yang muncul di wajahnya. Senyum yang membuat dunia sekitar Rian terasa berhenti sesaat. Kamu sudah bisa jalan? Tanya Nisa, suaranya lembut. Sedikit. Tapi sepertinya kakiku sembuh lebih cepat karena sering berharap kamu datang. Jawab Rian sambil tersenyum. Nisa tertawa kecil. Kamu ini, kalau terus bicara begitu nanti orang pikir aku penyebab pasien cepat sembuh bukan karena obat, tapi karena perasaan. Kalau memang itu alasannya, biar saja, sahut Rian. Karena bagiku, kamu adalah alasan kenapa aku ingin cepat sembuh. Nisa menunduk, menahan senyum. Kamu berubah, Rian. Dulu kamu pemalu, sekarang terlalu berani. Rian menatapnya dalam. Mungkin karena dulu aku kehilangan kesempatan, dan kali ini aku tidak mau mengulanginya. Nisa terdiam. Hatinya bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia menatap wajah Rian lama-lama, lalu berkata pelan, kadang, kesempatan kedua justru datang untuk menguji seberapa dalam luka lama itu masih berarti. Kalau begitu, jawab Rian lirih, biarkan aku diuji dengan cara ini. Karena setiap kali melihatmu, aku tahu aku belum pernah benar-benar sembuh darimu. Hening turun di antara mereka. Angin pagi meniup lembut ujung jilbab Nisa, dan di bawah sinar matahari, wajahnya tampak bersinar. Ia berdeham kecil, mencoba mengalihkan suasana. Kamu harus tetap kontrol, Rian. Jangan terlalu banyak jalan dulu. Rian hanya tersenyum. Menatapnya seperti seseorang yang sedang menghafal wajah yang tak ingin ia lupakan lagi.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi yang indah. Rian semakin sering bertemu Nisa, bukan lagi sebagai pasien dan dokter, tapi sebagai dua orang yang mulai saling membuka diri. Mereka berbicara tentang masa sekolah dulu, tentang kehilangan yang mereka alami, dan tentang hidup yang membawa mereka ke arah yang berbeda. Namun di balik kehangatan itu, ada jarak yang masih terasa. Setiap kali Rian mencoba mendekat lebih dalam, Nisa seperti menarik diri perlahan. Ia masih menatap Rian dengan lembut, tapi matanya menyimpan kecemasan yang tak pernah ia jelaskan. Suatu sore, setelah semua pasien pulang, Rian mendatangi taman rumah sakit lagi. Ia tahu Nisa biasa duduk di sana untuk beristirahat sejenak setelah bekerja. Benar saja, Nisa sudah duduk di bangku, menatap langit yang mulai jingga. Rian mendekat tanpa suara. "Boleh aku duduk?" Nisa menoleh, tersenyum tipis. "Tentu. Tapi jangan ganggu ketenanganku terlalu lama." "Sulit, karena kamu sendiri sudah jadi sumber gangguan di pikiranku," balas Rian pelan. Nisa menggeleng sambil tersenyum. "Kamu tahu, Rian, aku mulai takut dengan semua ini." "Takut kenapa?" "Takut perasaan ini membuatku lupa bagaimana caranya menjaga jarak. Aku sudah kehilangan terlalu banyak dalam hidup. Aku tidak ingin kehilangan lagi." Rian menatapnya serius. "Aku tidak datang untuk membuatmu kehilangan, Nis. Aku datang untuk memastikan kamu tidak sendirian lagi." Nisa menatap lurus ke depan, matanya berkaca-kaca. "Kamu bicara seolah segalanya mudah. Tapi kamu tidak tahu rasanya jadi aku. Aku harus kuat setiap hari, harus tenang di depan pasien, harus menelan semua lelah sendirian. Dan ketika kamu datang dengan segala ketulusanmu, semuanya terasa rapuh lagi." Rian perlahan menyentuh punggung tangannya yang dingin. "Kalau rapuh karena cinta, mungkin itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup." Nisa menatap tangan mereka yang kini bersentuhan. Air matanya menetes perlahan. "Kamu datang di saat aku hampir berhenti percaya pada perasaan, Rian. Tapi entah kenapa, setiap kali kamu bicara, aku merasa Tuhan sedang memintaku untuk memberi kesempatan." "Kalau begitu," Rian berkata dengan suara gemetar, "jangan lawan perasaan itu. Karena aku juga tidak bisa menahannya lagi." Hening melingkupi mereka. Angin sore membawa wangi bunga dan suara azan dari kejauhan. Nisa menatap Rian lama, lalu berkata pelan, "Aku tidak janji apapun, Rian." Rian tersenyum lembut. "Aku tidak butuh janji. Aku hanya ingin kesempatan untuk membuatmu bahagia, walau sebentar." Nisa menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Kamu benar-benar orang yang sulit ditolak." Rian tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku hanya takut kehilanganmu lagi, Nis. Karena kali ini, kalau aku kehilangan kamu, aku tidak yakin akan bisa bertahan seperti dulu." Nisa menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak menahan diri lagi. Ia membiarkan air matanya jatuh di hadapan Rian, tanpa kata, tanpa alasan. Rian menghapus air mata itu dengan lembut, dan dalam diam, keduanya tahu, perasaan yang dulu terkubur kini telah tumbuh kembali, dengan akar yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih tulus. Langit mulai gelap, tapi di hati mereka, ada cahaya kecil yang perlahan menyala. Cinta yang sempat hilang 20 tahun lalu, kini benar-benar hidup kembali. Sederhana, lembut, tapi begitu nyata. Namun cinta, seindah apapun, tak pernah datang tanpa ujian. Rian dan Nisa semakin sering bertemu. Setiap pagi, ia menunggu di taman rumah sakit, berpura-pura membaca koran hanya untuk bisa menyapa Nisa saat ia berangkat kerja. Kadang Nisa pura-pura kesal, tapi tatapan matanya selalu berubah hangat setiap kali melihat Rian menunggu di sana. Hari-hari terasa berbeda bagi keduanya. Namun di balik senyum dan kehangatan itu, ada tembok tak terlihat yang mulai tumbuh perlahan. Sebuah tembok yang bernama kenyataan. Pagi itu, Rian datang ke rumah sakit untuk kontrol. Langkahnya lebih tegap, wajahnya tampak segar. Ia membawa sebungkus makanan kecil untuk Nisa, tahu bahwa perempuan itu sering lupa sarapan. Di depan ruangannya, Rian melihat Nisa sedang berbicara dengan seorang pria parubaya berpakaian rapi. Wajahnya tegas, wibawa jelas terpancar. Dari jarak itu, Rian bisa mendengar nada suara yang berbeda. Bukan percakapan ringan antara rekan kerja, melainkan pembicaraan serius yang syarat tekanan.
Rumah Sakit Pusat Jakarta sedang menunggu keputusanmu. Nisa, kata pria itu tegas. Kita tidak bisa menunda lagi. Kamu kandidat terbaik untuk posisi kepala unit trauma. Aku tahu, Dok, jawab Nisa pelan, tapi aku belum yakin. Kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Jangan biarkan hal pribadi menghalangimu. Kalimat terakhir itu membuat Rian terdiam. Ia tahu ucapan itu mengarah padanya. Ia segera menunduk, berpura-pura memeriksa ponsel, menunggu sampai pria itu pergi sebelum mengetuk pintu. Nisa menoleh, sedikit terkejut melihatnya. Rian, kamu sudah datang? Rian tersenyum, menaruh kantong kertas di meja. Aku bawakan sarapan. Kamu kelihatan belum makan. Nisa menatap kantong itu, lalu menghela napas kecil. Kamu tidak harus repot, Rian. Aku ingin, jawab Rian singkat. Ada hening sesaat. Nisa duduk di kursinya, membuka bungkusan itu perlahan, lalu berkata tanpa menatap Rian, kamu dengar tadi, ya? Sedikit, jawab Rian. Dia direktur Rumah Sakit Pusat Jakarta, kata Nisa, menatap jauh. Mereka sudah menawariku posisi penting di sana. Tapi aku belum memutuskan. Rian menatapnya lama. Kenapa belum kamu terima? Nisa tersenyum lemah. Karena kalau aku terima, aku harus pindah ke Jakarta. Dan aku tidak tahu, apa aku siap meninggalkan semuanya di sini. Rian diam. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak ingin Nisa pergi. Tapi kata-kata itu terasa berat di tenggorokannya. Ia tahu, Nisa telah berjuang keras untuk sampai di titik ini. Ia tidak punya hak untuk menghalanginya. Aku hanya tidak ingin kamu menyesal, Nis, katanya akhirnya. Kesempatan itu mungkin langka. Nisa menatapnya, tersenyum pahit. Lucu, kamu menyuruhku pergi padahal aku tahu kamu tidak ingin aku pergi. Rian menunduk. Aku hanya tidak ingin kamu memilihku lalu kehilangan impianmu. Nisa menggeleng pelan. Dan aku tidak ingin impianku justru menjauhkan seseorang yang membuatku merasa hidup lagi. Kalimat itu menggantung di udara, membuat dada Rian sesak. Ia ingin menggenggam tangan Nisa. Tapi ia tahu perasaan ini sudah berada di antara 2 dunia yang sulit disatukan, cinta dan realita. Hari-hari berikutnya, suasana berubah. Nisa mulai menjaga jarak. Ia tetap ramah, tetap tersenyum, tapi selalu menemukan alasan untuk sibuk. Rian bisa merasakannya. Tapi ia memilih diam. Ia datang lebih jarang ke rumah sakit. Hanya sesekali, pura-pura untuk kontrol. Padahal, satu-satunya alasan ia datang hanyalah ingin melihat Nisa. Suatu sore, Rian duduk sendirian di kafe kecil dekat rumah sakit. Ia menatap hujan yang turun perlahan, memantulkan cahaya lampu kota di genangan aspal. Pikirannya kacau. Ia tahu perasaan mereka saling, tapi ia juga sadar, mereka datang dari 2 dunia yang berbeda. Ponselnya bergetar. Pesan dari Nisa. Rian, aku minta maaf. Aku butuh waktu untuk berpikir. Tolong jangan datang dulu selama beberapa hari ini. Rian membaca pesan itu berulang kali. Dada terasa sesak, tapi ia tidak marah. Ia tahu, cinta bukan hanya tentang dekat. Kadang cinta butuh ruang untuk menemukan arah. Ia menatap keluar jendela dan berbisik lirih. Kalau memang harus jauh dulu agar kamu tenang, aku akan menunggu. 3 hari kemudian, Nisa baru muncul. Ia datang ke kamar pasien tempat Rian biasanya kontrol. Tapi kali ini bukan untuk memeriksa luka. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya terlihat tenang, tapi matanya lelah. Maaf sudah membuat kamu menunggu, katanya. Rian berdiri, mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Aku tahu kamu sedang banyak hal di kepala. Nisa berjalan mendekat, menatap Rian dengan lembut. Aku sudah memutuskan. Keputusan tentang apa? Pekerjaan di Jakarta. Rian menelan ludah. Kamu terima? Nisa mengangguk pelan. Ya. Aku berangkat minggu depan. Keheningan menelan ruangan itu. Rian berusaha tersenyum, tapi senyum itu patah di tengah jalan. Selamat, Nis. Aku bangga padamu. Nisa menatapnya, air matanya mulai menggenang. Kenapa kamu selalu begitu? Kenapa kamu tidak menahanku? Rian memejamkan mata, menahan napas berat. Karena aku tahu, cinta yang tulus bukan tentang menahan seseorang.
tapi membiarkan dia terbang, meski hatiku harus tetap di sini. Nisa menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa bersalah. Rian mendekat, menyentuh pundaknya pelan. Tidak, Nis. Aku hanya ingin kamu bahagia. Meskipun bahagiamu bukan bersamaku. Nisa menggenggam tangannya erat. Kamu tahu, Rian, kamu selalu datang di waktu yang salah. Tapi kali ini, aku berharap waktu bisa berhenti sebentar. Hening. Hanya suara detak jam dan hujan di luar yang terdengar. Nisa melepaskan genggamannya perlahan. Aku akan berangkat minggu depan. Tapi sebelum itu, aku ingin satu hal. Apa? Tanya Rian pelan. Temani aku di taman besok sore. Tempat pertama kita berbicara 20 tahun lalu, dan tempat yang sama ketika Tuhan mempertemukan kita lagi. Rian mengangguk tanpa suara. Ia tahu, pertemuan itu mungkin bukan awal baru, tapi mungkin akhir yang harus mereka terima. Namun di dalam hatinya, ia berjanji, sekalipun dunia memisahkan mereka, cintanya tak akan hilang. Dan malam itu, di tengah hujan yang tak kunjung reda, Rian duduk sendirian di bawah cahaya lampu jalan, menatap langit, berharap waktu berhenti hanya satu malam saja, sebelum segalanya benar-benar berubah. Tapi waktu tidak pernah berhenti. Ia terus berjalan, menyeret hati siapapun yang berani berharap lebih lama dari seharusnya. Keesokan sore, seperti janji mereka, Rian datang ke taman rumah sakit. Taman yang sama di mana 20 tahun lalu mereka duduk berdua di bangku beton, menatap hujan yang turun dengan canggung. Kini tempat itu tampak berbeda, lebih hijau, lebih terawat, tapi suasananya tetap sama, tenang, menyimpan kenangan yang tak lekang oleh waktu. Rian datang lebih awal. Ia membawa payung kecil dan secangkir kopi hangat dari kantin rumah sakit. Ia ingin menunggu Nisa di bawah pohon flamboyan yang kini sedang berbunga lebat. Setiap kelopak merah yang jatuh ke tanah seperti mengingatkannya pada masa lalu yang pernah ia biarkan pergi. Langit mulai redup. Burung-burung kembali ke sarang. Dan saat jarum jam hampir menunjukkan pukul 5 sore, langkah lembut itu datang dari arah koridor. Nisa berjalan perlahan, mengenakan gaun panjang warna abu muda, tanpa jas dokter. Rambutnya yang tersimpan rapi di balik hijab tampak berayun tertiup angin sore. Wajahnya berseri, tapi matanya menyimpan sendu yang dalam. Kamu datang, kata Rian sambil berdiri. Nisa tersenyum lembut. Kamu kira aku akan lupa? Tidak. Aku hanya takut ini terakhir kalinya aku melihatmu di sini. Nisa tidak menjawab. Ia berjalan mendekat, duduk di bangku yang sama seperti dulu. Aku ingat tempat ini, ucapnya pelan. Waktu SMA, kita pernah duduk di sini setelah acara sekolah. Kamu diam saja, tidak bicara apa-apa. Aku sempat marah, karena kupikir kamu tidak peduli. Tapi ternyata, kamu justru menyimpan terlalu banyak hal yang tidak kamu katakan. Rian tersenyum kecil. Aku takut. Aku tahu waktu itu, aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan padamu. Nisa menatapnya, matanya lembut. Dan sekarang, kamu pikir aku butuh apa-apa darimu? Rian memandang langit yang mulai berwarna keemasan. Mungkin tidak. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, bahkan saat aku mencoba melupakan. Nisa menatapnya lama, lalu berkata dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku tahu, Rian. Aku merasakannya sejak pertama kali kamu menatapku lagi di rumah sakit itu. Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan. Mereka hanya duduk berdua, membiarkan waktu melambat. Tapi di hati mereka, ada sesuatu yang ingin keluar. Sebuah pengakuan yang tak sempat terucap 20 tahun lalu. Nisa menunduk, suaranya pelan. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini, Rian. Aku pernah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi jatuh cinta setelah suamiku meninggal. Aku takut kehilangan, takut luka itu datang lagi. Tapi entah kenapa, setiap kali kamu ada, rasa takut itu hilang, dan digantikan sesuatu yang membuatku ingin hidup lagi. Rian menatapnya, hatinya bergetar. Mungkin karena cinta yang datang kedua kali, bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menyembuhkan. Air mata perlahan mengalir di pipi Nisa. Ia menatap Rian dengan pandangan yang dalam, penuh rindu yang tertahan. Kalau saja waktu bisa sedikit lebih baik pada kita, mungkin semua ini tidak serumit sekarang.
Rian menggeleng perlahan. Tidak ada waktu yang salah untuk mencintai, Nis. Yang salah hanya jika kita membiarkan waktu lewat tanpa melakukannya. Ucapan itu membuat Nisa menutup wajah dengan tangannya. Bahunya bergetar. Rian meraih tangannya pelan, menggenggamnya. Ia tidak bicara lagi. Hanya diam, membiarkan kehangatan di antara mereka berbicara sendiri. Beberapa menit berlalu. Nisa menarik tangannya perlahan, menghapus sisa air mata di wajahnya. Ia tersenyum lemah. Kamu tahu, Rian, aku menerima tawaran di Jakarta bukan hanya karena karir. Tapi juga karena aku takut. Aku takut jika aku terus di sini, aku tidak akan sanggup menolak kamu. Rian terdiam. Dadanya terasa sesak, tapi ia mencoba menenangkan diri. Kalau itu membuatmu bahagia, aku tidak akan menahannya. Nisa menatapnya dengan mata berkaca. Tapi aku tidak yakin aku bahagia dengan pergi. Lalu kenapa harus pergi? Nisa tersenyum getir. Karena kadang cinta tidak cukup untuk menyatukan dua dunia. Kamu punya kehidupanmu sendiri, Rian. Aku punya tanggung jawab yang tidak bisa kuabaikan. Rian menatapnya dalam-dalam. Kalau dunia yang berbeda itu memisahkan kita, biar aku yang menyeberang, Nis. Aku tidak punya apa-apa untuk ditinggalkan di sini, tapi aku punya satu alasan untuk melangkah. Kamu. Air mata Nisa jatuh lagi. Ia menunduk. Suaranya serak. Jangan buat semuanya lebih sulit dari yang sudah ada. Rian? Rian menghela napas, menatap ke depan. Aku tidak tahu bagaimana cara membuatnya mudah. Tapi aku tahu, kehilangan kamu untuk kedua kali akan jadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Langit mulai gelap. Angin sore berubah dingin. Nisa menatap mata Rian lama sekali, lalu berkata lirih, kamu selalu punya cara membuat aku lemah. Rian tersenyum kecil. Bukan lemah. Hanya jujur pada hati. Nisa berdiri perlahan. Aku harus pergi. Pesawatku besok pagi. Rian ikut berdiri. Boleh aku mengantarmu ke bandara? Nisa menggeleng. Tidak perlu. Aku ingin perpisahan ini cukup di sini. Rian terdiam. Ia tahu, kata, perpisahan, itu lebih menyakitkan dari luka manapun. Tapi ia tetap menatap Nisa, mencoba menghafal setiap detail wajahnya. Saat Nisa melangkah pergi, Rian memanggil pelan. Nis? Nisa berhenti, menoleh. Kalau suatu hari kamu merasa lelah di dunia yang kamu pilih, ingatlah, ada seseorang yang masih menunggumu di dunia yang kamu tinggalkan. Nisa tersenyum, kali ini dengan air mata yang tak lagi disembunyikan. Dan kalau suatu hari aku kembali, aku harap kamu masih di sini. Selalu, jawab Rian pelan. Perempuan itu berjalan menjauh. Langkahnya perlahan tapi pasti. Dan di bawah pohon flamboyan yang menjatuhkan bunga merah satu persatu, Rian berdiri memandangi punggungnya. Ia tahu, masa lalu mereka tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa, menjadi kenangan, dan mungkin, menjadi janji yang suatu hari akan ditepati oleh takdir. Namun takdir seringkali datang bukan untuk memenuhi janji, melainkan untuk menguji seberapa kuat seseorang sanggup menunggu. Sudah 3 bulan sejak hari itu. Sejak langkah Nisa menjauh dari taman rumah sakit, meninggalkan Rian berdiri di bawah pohon flamboyan dengan hati yang setengah kosong. 3 bulan tanpa kabar, tanpa pesan, tanpa suara. Awalnya Rian menunggu setiap hari, di taman, di halte dekat rumah sakit, bahkan di kafe kecil tempat mereka dulu biasa duduk. Tapi waktu perlahan memudarkan harapan itu. Kini yang tersisa hanyalah sepi dan rindu yang tak tahu kemana harus pulang. Pekerjaan Rian berjalan seperti biasa. Ia kembali ke rutinitasnya sebagai petugas logistik, mengantarkan barang ke berbagai kota, menembus panas dan hujan. Tapi setiap kali melintasi rumah sakit itu, dadanya terasa sesak. Ia tahu di sanalah kisahnya dimulai kembali, dan berakhir sementara. Malam itu hujan turun deras. Rian duduk di kamarnya, menatap foto lama yang sudah mulai kusam, foto masa SMA, di mana Nisa tersenyum cerah, mengenakan seragam putih abu-abu. Ia menatap foto itu lama, lalu berbisik, aku janji akan tetap di sini, Nis. Seperti yang kamu minta. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Rian, ini aku, Nisa.
Aku tahu aku sudah lama tidak memberi kabar. Tapi aku butuh bicara. Tolong, kalau kamu masih di Bandung, datanglah ke rumah sakit besok pagi. Rian terdiam, jantungnya berdetak kencang. Ia membaca pesan itu berulang kali, memastikan ia tidak salah melihat. Nisa, perempuan yang sudah ia kira tak akan kembali lagi. Tanpa pikir panjang, ia mengetik balasan pendek. Aku akan datang. Pagi itu langit cerah. Tapi hati Rian diliputi gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Ia datang ke rumah sakit yang kini terasa asing dan akrab sekaligus. Langkahnya cepat menuju taman di belakang, tempat yang dulu menjadi saksi kebersamaan mereka. Tapi di sana tak ada siapapun. Lalu seorang perawat lewat dan berhenti ketika melihatnya. Pak Rian? Dokter Nisa menunggu di ruang rawat lantai 2, kamar 214. Rian mengangguk. Hatinya semakin berdebar. Ia naik ke lantai 2, berjalan cepat di koridor panjang yang berbau antiseptik. Begitu sampai di depan pintu kamar 214, langkahnya berhenti. Ia menarik napas panjang sebelum mengetuk pelan. Pintu terbuka. Dan di sana, Nisa berdiri dengan wajah yang pucat tapi tetap memancarkan ketenangan. Ia mengenakan baju pasien rumah sakit. Lengan kirinya dipasang infus. Nisa, suara Rian bergetar. Kamu sakit. Nisa tersenyum lemah. Aku baru menjalani pemeriksaan. Bukan sakit parah, hanya kelelahan. Aku terlalu memaksa diri. Rian mendekat cepat. Kamu seharusnya istirahat, bukan bekerja sampai jatuh begini. Nisa menatapnya dengan mata basah. Aku tahu. Tapi aku tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Semua beban itu aku tanggung sendiri. Dan saat aku merasa tidak kuat lagi, entah kenapa yang terpikir pertama kali adalah namamu. Kata-kata itu membuat dada Rian bergetar hebat. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Nisa pelan. Kamu tidak pernah sendirian, Nis. Aku di sini. Aku selalu di sini. Air mata menetes di sudut mata Nisa. Aku rindu, Rian. Tapi aku takut. Aku takut kalau aku terlalu bergantung padamu, aku akan kehilangan semuanya lagi. Kalau kamu takut kehilangan, biarkan aku yang menjaga agar kamu tidak kehilangan apapun. Suara Rian tenang tapi tegas. Seolah kata-katanya lahir dari keyakinan yang telah lama menunggu. Nisa menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Aku tidak mau kamu menanggung bebanku, Rian. Hidupku bukan tenang seperti dulu. Aku punya tanggung jawab. Aku punya masa lalu yang berat. Rian tersenyum kecil. Aku tidak datang untuk mengambil tanggung jawabmu. Aku datang karena aku tahu, bahkan dokter pun butuh seseorang yang bisa menyembuhkan hatinya. Nisa tertunduk, menahan isak. Kamu selalu tahu harus berkata apa. Aku tidak berusaha menenangkanmu, Nis. Aku hanya jujur. Suasana hening beberapa saat. Rian menggenggam tangannya lebih erat, merasakan detak lembut dari nadi perempuan itu. Aku tidak akan memintamu untuk memilih antara cinta dan karir, kata Rian pelan. Tapi izinkan aku menemanimu melewati keduanya. Nisa menatapnya, dan kali ini, tidak ada penolakan di matanya. Yang ada hanya air mata kelegaan. Kamu tahu, Rian, katanya perlahan, seumur hidupku, aku selalu menjadi orang yang menguatkan orang lain. Tapi bersamamu, aku merasa boleh lemah. Rian mengusap pipinya dengan lembut. Dan aku akan jadi orang yang menguatkanmu, bahkan saat kamu tak bisa berdiri lagi. Mereka terdiam, saling menatap dalam hening yang penuh makna. Di luar, langit mulai mendung lagi, tapi di dalam ruangan itu, ada cahaya lembut yang tak bisa dijelaskan. Cahaya yang lahir dari dua hati yang kembali saling menemukan, di tengah luka dan ketakutan. Beberapa menit kemudian, Nisa menunduk dan berbisik pelan. Rian, aku mungkin akan tinggal di Bandung lebih lama. Dokter menyarankan aku istirahat total. Rumah sakit Jakarta sudah menyetujui cuti panjangku. Rian tersenyum lega. Berarti Tuhan masih memberiku kesempatan untuk menjaga kamu lagi. Nisa tertawa kecil di antara air matanya. Kamu tidak berubah. Ya, masih suka memutar kata. Rian menjawab pelan. Tidak. Aku hanya menepati janji. Aku bilang akan tetap di sini, dan aku menepatinya. Hening kembali menyelimuti mereka. Nisa menggenggam tangan Rian lebih kuat. Mungkin,
Ini bukan ujian untuk memisahkan kita, Rian. Tapi ujian untuk memastikan apakah perasaan ini masih sekuat dulu. Rian mengangguk pelan, menatapnya penuh keyakinan. Dan aku tahu jawabannya. Nis, cinta ini tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Nisa tersenyum. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih. Rian menatapnya dalam, dan di dadanya, ada doa yang terucap tanpa suara. Doa agar takdir kali ini benar-benar berpihak pada mereka. Dan di antara suara hujan yang kembali turun, dua tangan itu saling menggenggam erat. Tidak ada janji manis, tidak ada kata cinta yang berlebihan. Hanya keheningan yang menyatukan, dan keyakinan bahwa cinta yang bertahan melewati waktu, adalah cinta yang telah lulus dari semua ujian. Sejak hari itu, Rian hampir tak pernah meninggalkan sisi Nisa. Ia datang pagi-pagi ke rumah sakit, membawa bubur hangat dan senyum sederhana yang selalu membuat Nisa merasa tenang. Ia menggantikan peran siapapun yang tak sempat hadir di hidup perempuan itu. Menjadi teman, penjaga, bahkan kadang menjadi alasan Nisa untuk tersenyum di hari yang berat. Suatu sore, ketika sinar matahari masuk melalui jendela kamar, Nisa duduk bersandar di ranjang. Tubuhnya tampak lemah tapi wajahnya teduh. Rian duduk di kursi sampingnya, menatap wajah itu tanpa bosan. Kalau aku bilang aku bahagia, kamu percaya? Tanya Nisa pelan. Rian mengangguk. Aku percaya, karena aku bisa melihatnya di matamu. Nisa tersenyum, matanya menerawang jauh. Aku pikir aku sudah tidak pantas lagi dicintai. Rian, dunia yang keras membuatku lupa rasanya disayangi tanpa syarat. Rian menggenggam tangannya lembut. Kamu pantas dicintai, Nis. Justru karena kamu pernah terluka, kamu tahu bagaimana cara menghargai cinta yang datang lagi. Air mata Nisa menetes perlahan. Kamu datang di saat aku paling lemah, tapi justru membuatku merasa paling kuat. Rian mengusap pipinya dengan jari gemetar. Dan kamu datang di saat aku paling kehilangan arah, tapi justru membuatku ingin hidup lagi. Keduanya terdiam. Di luar, langit mulai berwarna jingga. Cahaya sore menyusup masuk seperti pelukan hangat dari Tuhan. Nisa menatap tangan Rian yang masih menggenggamnya. Kamu tahu, katanya pelan, aku tidak takut mati, tapi aku takut pergi tanpa sempat bilang, kalau aku juga mencintaimu. Rian menatapnya dengan mata yang bergetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya memeluk tangan itu lebih erat seolah ingin menahan waktu. Kalau begitu, bisiknya pelan, izinkan aku menjaga kamu, Nis. Bukan karena kamu sakit, tapi karena aku ingin kamu tahu. Cintaku tidak akan pergi meski nanti kamu tidak lagi di sini. Nisa tersenyum, air matanya jatuh diam-diam. Kamu gila, Rian? Rian tersenyum lembut. Mungkin, tapi hanya padamu. Mereka tertawa kecil. Di antara tawa itu, ada haru, ada cinta, dan ada doa yang sama-sama mereka ucapkan dalam diam. Doa agar hari esok masih memberi mereka waktu untuk saling menjaga, meski sebentar saja. Namun takdir seolah mendengar doa itu, dan kali ini ia memilih berpihak pada cinta yang telah lama menunggu. Beberapa minggu berlalu, perlahan Nisa mulai pulih. Warna di wajahnya kembali, senyumnya tak lagi sesekali, melainkan setiap kali Rian datang. Ia sudah bisa berjalan pelan di koridor rumah sakit, dan Rian selalu berada di sisinya, memegangi tangan itu seolah takut kehilangan lagi. Lucu ya, kata Nisa sambil tersenyum. Dulu aku yang merawatmu, sekarang kamu yang menjagaku. Rian membalas senyumnya lembut. Mungkin Tuhan memang suka membalikan peran, supaya kita belajar arti kasih yang sebenarnya. Mereka duduk di bangku taman rumah sakit yang sama, tempat segalanya dimulai. Sore itu, angin berhembus pelan, membawa aroma bunga flamboyan yang jatuh di tanah. Cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan bayangan lembut di wajah Nisa. Rian menatapnya dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, kamu tahu, Nis, dulu aku kehilanganmu karena waktu. Tapi kali ini, aku tidak akan membiarkan waktu merenggutmu lagi. Nisa menatapnya lama, matanya basah oleh haru. Dan aku tidak akan pergi lagi, Rian. Aku sudah terlalu lama berlari dari perasaan ini. Rian menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, biarkan aku menjadi alasan kamu berhenti berlari. Nisa tersenyum, air matanya jatuh tanpa ia cegah. Kamu terlambat 20 tahun.
Tapi aku tetap menerimanya sekarang. Rian tertawa kecil, lalu berbisik. Cinta tidak mengenal waktu, Nis. Ia hanya menunggu kita siap untuk saling menemukan lagi. Hening. Angin sore meniup lembut ujung jilbab Nisa. Sementara Rian menatapnya dengan mata penuh syukur. Dalam diam itu, ia tahu. Semua luka, kehilangan, dan penantian panjang akhirnya menemukan maknanya. Nisa menyandarkan kepala di bahu Rian. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, katanya lirih. Rian menatap langit, lalu menjawab pelan, bagaimana aku bisa menyerah, kalau sejak awal kamu adalah alasanku untuk bertahan. Matahari tenggelam perlahan di balik gedung rumah sakit, memantulkan cahaya oranye di wajah mereka. Tak ada kata lagi. Hanya dua hati yang akhirnya tenang, setelah 20 tahun mencari jalan untuk pulang. Dan di bawah langit senja itu, cinta mereka akhirnya sampai di tempat yang seharusnya. Bukan di masa lalu, tapi di masa kini yang penuh penerimaan. Sebuah akhir, yang terasa seperti awal baru.